Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, pertama-tama kami ucapkan selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru Hijriah 1422.
1442 Hijriah. Saderengipun kita lajengaken samangke wonten ing pembahasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Terlebih dahulu kami matur tentang keutamaan dari bulan Muharram ini. Dia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Minha arba'atun hurum, ya, jadi di antara 12 bulan yang dalam kalender Allah itu ada 4 yang kami muliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram ini. Nah, termasuk bagian dari kemuliaan bulan Muharram, bilih kita sedaya disunahkan untuk menjalani puasa, inggih menika puasa hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahalanya diharapkan bisa menghapuskan pahala dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, supados berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab, maka juga kita disunahkan untuk berpuasa di hari yang ke-9 atau hari Tasu'a. Nah, mila menawi kalau wingi tanggal 1 Muharram itu hari Kamis, nggih. Hari Kamis berarti tanggal 9 dan 10 Muharram insyaallah hari Jumat dan hari Sabtu yang akan datang, nggih, menika kita disunahkan untuk menjalani puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Lan ugi secara historis, sejarah, sirah, nggih, tentu bahwa bulan Muharram atau tahun baru Hijriah ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari Makkah ke Madinah. Nah, tentu ada banyak sekali hikmah dan pelajaran di sana yang bisa kita ambil. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa, detail-detail dari peristiwanya yang akan sangat-sangat bagus untuk kita kaji, nggih. Dan peristiwa hijrah Nabi itu memang menjadi peristiwa yang terbesar di dalam sejarah dakwah Rasulullah. Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali menika ngendikan di dalam salah satu kitabnya bahwa mengapa peristiwa hijrah ini tidak diceritakan di dalam satu surat khusus dalam Al-Qur'an. Beda dengan misalnya perang Badar diceritakan dalam surat Al-Anfal, perang Uhud diceritakan dalam surat Ali Imran, ya. Perang Tabuk diceritakan dalam surat At-Taubah, ya. Fathu Makkah diceritakan dalam surah Al-Fath dan juga surat An-Nasr. Mengapa hijrah ini tidak dijelaskan dalam salah satu surat tertentu dalam Al-Quran? Sebab kata beliau, Syekh Muhammad Al-Ghazali, sebab makna dan spirit hijrah ini terhampar di seluruh surat di dalam Al-Quran, ya. Atau dengan kata lain, tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran kecuali mengandung spirit daripada hijrah Nabi. Nah, maka sekali lagi secara historis atau secara sirah, peristiwa hijrah ini juga menjadi peristiwa yang sangat penting, dan momentum tahun baru Hijriah ini menjadi momentum bagi kita semua untuk belajar kembali tentang sirah, mengambil hikmah-hikmahnya. Nah, menawi mekaten sebagai pembukaan, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan di surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Kalau wingi kita sampun dumugi ayat ke-11, saat menika kita mlebet wonten ing ayat berikutnya, ayat yang ke-12.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Walau tara lan saumpamane sliramu ningali idzil mujrimuna nalikane wong-wong sing padha al mujrimun tiang-tiang ingkang berdosa, nakisu ru'usihim, nakisu ru'usihim, podo terbalik ru'usihim, sirah-sirahe. Maksudnya ini sudah kondisi di hari kiamat, inda rabbihim, tertunduk kepala mereka, inda rabbihim, wonten ngarsanipun Gusti Allah. Nuli padha ngucap, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Nuli padha ngucap, Rabbana ya Allah, duh Gusti Pangeran kawula, absorna riyen pas wonten donya kula saged ningali, wa sami'na lan ugi riyen pas wonten donya kula saged krungu, farji'na monggo mugi panjenengan kersa mengembalikan kawula, na'mal sholihan supados kawula saged beramal soleh, supados kula saged beramal soleh. Inna sak temene kita sakniki muqinuna sampun temen-temen yakin. Nah, niki di antara penyesalan yang memang sering kita dapati di dalam Al-Qur'an, bagaimana orang-orang yang berdosa itu kemudian setelah sampai di akhirat menghadap Allah, bahkan juga mengetahui akibat buruk dari perbuatan-perbuatan mereka, niku nembe sadar, niku nembe taubat, niku nembe bahkan minta dikembalikan lagi ke dunia supados saged beramal soleh. Nah, wonten tafsiripun sebataken niki, ai nahnul an nasma'u qaulaka wa nuti'u amroka. Jadi kula sakniki nasma'u qaulaka, kula sakniki ngrungokke panjenengan, wa nuti'u amroka lan kula sakniki taat dumateng panjenengan. Niku mirip kalian yang disebutkan dalam surat Maryam, asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Tolong kembalikan pendengaran dan penglihatan di hari ketika mereka datang. Atau juga di surat Al-Mulk ayat 10, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi kalau kami dulu mau mendengar dan mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin. Ya, tapi pripun keyakinannya terlambat. Nah, mula memang kita di dalam berislam ini justru ujian atau inti daripada keimanan kita itu adalah keimanan kita kepada yang ghaib. Iman kita dumateng Gusti Allah, iman kita dumateng malaikat, iman kita dumateng surga dan neraka, iman kita dumateng hari akhir, iman kita dumateng dosa dan pahala, itu semua adalah keimanan-keimanan kepada yang ghaib.
Nah, maka supados kita terhindar dari perilaku atau nasib yang dialami orang-orang di ayat ke-12 itu, memang kita harus selalu memperkuat keimanan kita kepada yang gaib. Aja kaya wong-wong niku wae sing nunggu weruh, sing nunggu napa jenengane weruh secara langsung nembe beriman. Nah, padahal kita ini memang kebanyakan kadang-kadang apa-apa nek durung weruh ki durung percaya. Dulu umatnya Nabi Musa alaihi salam juga begitu. Anak buahnya Firaun itu kalau tidak melihat sesuatu yang aneh-aneh dan luar biasa belum mau percaya gitu. Nah, kita level keimanan kita tidak perlu sampai ke sana, maksudnya untuk percaya kepada hal-hal yang gaib tadi, dumateng Allah, dumateng surga, dumateng neraka, itu tidak perlu harus melihat dulu, tidak perlu harus menemui hal-hal yang di luar nalar manusia, tidak perlu. Nah, bagaimana caranya? Inggih menika dengan terus memperkuat keimanan kita. Nah, padahal seandainya wong-wong yang disebutkan di ayat ke-12 tadi dikembalikan ke dunia, niku nek nggon surat Al-An'am niki ayat ke-28 disebutkan walau ruddu la'atu limanuhu anhu. Kalau saja mereka itu dikembalikan ke dunia, la'atu limanuhu anhu, bakal balik maneh yang apa yang dulu mereka lakukan. Nah, mila di ayat berikutnya dikatakan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walau syi'na, lan saumpamane kita itu berkehendak, la'ataina kulla nafsin hudaha, mongko ingsun bakal wenehi kulla nafsin saben-saben jiwa, saben-saben manungsa apa hudaha pituduhe, petunjuknya. Nah, niku persis kalian gen surat Yunus niki nggih ayat ke-99 nggih, di mana dikatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Jadi di sini Allah berfirman bahwa kalau saja Allah berkehendak niku jane kabeh digawe beriman nggih saged nggih. Nah, tetapi walakin haqqal qaulu, walakin haqqal qaulu, ananging teman-teman wis hak apa al-qaulu ucapan, nggih. Maksudipun ketentuan saking Allah, minni saking ingsun Gusti Allah, la amla anna jahannama. La amla anna, teman-teman bakal ingsun bakal ngebai, memenuhi jahannama, neraka jahanam, minal jinnati saking para manungsa, wan nasi minal jinnati saking bangsa jin, wan nasi lan saking para manungsa ajmaina hale kabeh. Nah, niku terus ya memang karena Allah menciptakan surga dan neraka itu harus ada isinya, harus ada penghuninya, ngoten, sehingga ya pada akhirnya memang orang kemudian dengan ikhtiarnya masing-masing, dengan akal atau juga kemauan mereka masing-masing itu kemudian ya ada saja yang menyimpang dari keyakinan yang benar, menyimpang dari perbuatan yang benar. Nah, mila nuli disebutkan ini di sini fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Fadzuqu mongko nuli padha rasakno bima nasitum,
bima nasitum sebab apa-apa sing padha tok lalekake liqa ayaumikum hadza yaiku pertemuan yaumikum hadza ana ing dina iki. Maksudnya ya begitulah akibat kalian melupakan pertemuan ini, akibat kalian melupakan hari kiamat ini. Nah, melainkan tafsirnya pun sebatakan yuqalu li ahlin nar, dikandake marang para penduduk neraka ala sabilit taqri'i wa taubih, ya, dengan nada mencela dan merendahkan. Taubih mencela, ya. Dzuku rasakno al adzaba, azab ini bisa babi takdzibikum sebab napa kamu mendustakan terhadap hari ini. Inna nasinakum, saat temene kita saiki nasinakum melupakan seliramu kabeh. Nggih, tentu niki wonten penjelasanipun nggih. Ai sanu amilukum muamalatan nasi. Maksudnya kalian akan kami sikapi dengan sikap sebagaimana orang yang lupa, tak cuekin. Ini cara bahasa Indonesia ini ngoten, nggih. Tak cuekin, bukan berarti Gusti Allah menika lupa, li'annahu ta'ala la yansa syai'an, sebab Gusti Allah tidak mungkin napa jenengane melupakan sesuatu, nggih. Wala yadillu anhu syai'un, lan uga Gusti Allah mboten mungkin disesatkan sesuatu pun. Maksudnya nek awake dhewe niku kan napa nggih, ketemu wong akeh ngoten kan, oh lah iya kowe kancaku mbiyen zaman SD ya. Nah, oh lah iya kowe iki mbiyen muridku ya. Oh iya awake dhewe mbiyen tau ketemu, aku lali blas ya. Lah nek niku kan menungso. Nah, tapi ketika Allah berfirman inna nasinakum, kami akan melupakan kalian semua, niku bukan berarti oh iya ya saking akeh menungso terus Gusti Allah lali. Oh iya kowe mbiyen tau tak gawe ya, mboten. Ya, tetapi lah ini kita tafsirnya disebutkan sanu'amilukum muamalatan nasi, akan kami sikapi kalian sebagaimana sikap orang yang lupa. Nah, jadi dicuekin, ya. Nah, bal min babil muqabalah, balik menika merupakan bentuk muqabalah, napa jenengane, pembalasan, ya. Sebab nopo? Sebab dulu kalian juga melupakanku atau melupakan hari kiamat ini, maka sekarang kalian dilupakan. Niku contohnya enten nggih surat Al-Jasiyah niki. Al yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum hadza. Ya. Al yauma nansakum, maka hari ini kami lupakan kalian, ya. Kama nasitum liqa yaumikum hadza, sebagaimana kalian melupakan hari ini, hari akhirat ini, hari akhir ini. Gitu. Nggih surat Toha ugi wonten nggih. Ada orang-orang yang bertanya, lima hasyartani a'ma, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Nah, sebab dulu kalian juga sudah kami perlihatkan ayat-ayat kami, tapi kalian pura-pura tidak melihat. Fakadzalikal yauma tunsa, maka kalian sekarang juga dilupakan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ini betul-betul pembalasan nggih. Wa dzuqu adzabal khuldi, lan rasakno azab yang abadi yang kekal ini bima kuntum ta'maluna, sebab apa-apa sing padha tok lakoni. Naudzubillah. Salajengipun oleh Gusti Allah nyebataken innama yu'minu bi ayatina, namung wong sing beriman bi ayatina marang ayat-ayat ingsun iku alladzina idza dzukiru biha, yaiku wong-wong sing nalikane disebut, ya, biha ayat-ayatku mau kharru sujadan,
kharru sujadan nuli podo tersungkur sujadan hale bersujud wasabbahu lan nuli podo bertasbih bihamdi rabbihim kelawan muji Gusti Allah wahum hale utawi wong akeh kang podo beriman mau la yastakbiruna ora podo istikbar ora podo takabur. Nah niki sing mangke wonten ing Al-Qur'an biasanipun wonten tandhanipun nggih tanda bahwa itu adalah ayat sajdah. Nah, maka juga mengapa surat ini dinamakan surat As-Sajdah itu juga karena di dalamnya ada kisah tentang sifat orang-orang beriman yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah itu kharru sujada, mereka menyungkur dan bersujud. Nah, inilah juga yang menjadi salah satu dasar mengapa kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Untuk melakukan sujud tilawah. Inggih menika kita bersujud ketika membaca, mendengar ayat-ayat yang memerintahkan kita bersujud. Namanya sujud tilawah. Sujud napa jenengane sekali saja sujud menawi ini dilakukan ketika sholat, jadi pas membaca suratan lalu bertemu dengan ayat sajdah juga langsung sujud, langsung balik lagi berdiri. Nah, cuman saene menawi imam berniat melakukan sujud tilawah sak mangke diumumke sik sebelum sholat supaya engko makmume ora kaget, nek kaget engko bubar mengke jamaah. Makanya juga orang-orang Arab pun begitu, kalau nanti di dalam suratan yang akan dibaca itu ada ayat-ayat sajdah, biasanya akan mengumumkan dulu fihi sajdatut tilawah, fihi sujudut tilawah. Jadi nanti kita akan ada sujud tilawah, begitu misalnya. Ya kan mesti akan lewat, terutama nek Ramadan, di mana imam-imam di Arab itu banyak yang satu malam satu juz, sehingga nanti 30 malam itu pas khatam ngoten nggih, pasti kan akan ketemu ayat-ayat sajdah ini banyak sekali. Nggih. Nah, maka biasanya mungkin ada pengumuman dulu dari imamnya, nanti kita akan ada sujud tilawah, sehingga nanti makmumnya mboten kaget, mboten bubar. Ngoten nggih. Dan itu pun makmumnya rata-rata kan mengetahui arti daripada yang dibaca. Lah nek ngene dhewe biasane kul huwallah karo ina atoina teko-teko jenengan imame hafal Quran maca surat sajdah ora lagi dawa men teko-teko sujud balik neh kamu piye karepe imam kok ora mudeng. Lah padahal sing ora mudeng makmume. Lah mula supados mudeng dianu dulu dikabarkan. Nek sing cendak-cendak pamane nggih surat surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, niku juga ayat sajdah. Utawi nggih surat Al-Insyiqaq nggih, juz 30 juga ada itu. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, niku juga sajdah. Nah, tapi itu juga tidak harus nggih. Maksudnya nek sekiranya memang di dalam sholat ini nanti malah bikin resah atau iya jamaah belum siap lah gitu, maka juga tidak harus memaksakan. Gitu. Jadi kalau pas tilawah sendiri, niki saya juga tidak sujud sebab niki awake dhewe nembe ngaji, nek tak tinggal sujud suwe malah ngajine bubar ngono. Nah, mila kita disunahkan sujud tilawah, silahkan melihat kondisi. Bacaan sujudnya saya kira sudah sering kita sampaikan dan bisa dicari di banyak referensi saya kira yang dibaca. Sama juga sujud syukur nggih. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa fihi sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kira-kira begitu. Sajada wajhiya, aku mensujudkan wajahku
Jadi memang bacaan sujudnya itu murni bicara masalah sujud, wajahku yang disujudkan. Lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakan wajah ini. Wa syaqqa fihi sam'uhu, dan Allah yang telah syaqqa niku bolong. Nek cara wong gawe patung niku napa jenengane? Ngebur nggih, ngebur. Wa syaqqa fihi sam'ahu wa basarahu, dan Allah juga yang telah bolong mengukir, melubangi di dalam wajah itu sam'ahu, pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan. Jenengan ora usah protes, lha kok irung karo cangkem ora disebut, yo diringkes mawon, kabeh disebut numbuhke alis, jenggot ketahuan. Nah, mula bolong napa jenengane? Ngono ora apal-apal jenengan. Pendengaran dan penglihatan, fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah tentu saja, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha besar Allah yang telah sebaik-baik pencipta. Yaitu bacaan lengkap panjangnya begitu. Menawi badhe dengan bacaan sujud biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nggih mboten napa-napa. Oke. Nah, kembali ke ayatnya. Jadi setelah kita di dua ayat sebelumnya tadi digambarkan tiang-tiang ingkang tidak beriman dan kemudian di akhirat mendapatkan balasan seperti itu, maka sekarang Allah menjelaskan seperti apa orang-orang itu seharusnya. Nah, menika digambarkan bahwa di dunia pun memang orang-orang yang beriman itu sekedar mendengarkan ayat-ayat Allah saja mereka langsung bersujud gitu loh. Bandingkan wong sing ayat ke 13 14 tadi, 12 13 14 tadi, gelem bersujud nakisuru usihim, itu setelah bertemu dengan hari kiamat dan melihat azab itu baru tunduk gitu loh. Betapa kerasnya hati mereka. Nah, sementara orang-orang yang beriman itu makanya dimulai dengan innama, menawi para guru bahasa Arab menyebut innama itu adatul hasri, ya, perangkat untuk membatasi, ya. Innama, hanyalah, diartikan sebenarnya itu begitu. Yu'minu bi ayatinya, yang bisa beriman, yang mau beriman dengan ayat-ayat kami itu alladzina idza dzukiru biha kharru sujatan. Jadi lagi krungu ayat-ayate Gusti Allah mawon, belum menghadap Allah secara langsung di hari kiamat di akhirat, baru mendengarkan ayat-ayatnya saja itu sudah kharru, tersungkur sujada. Masya Allah, mila menika memang di antara sifat orang-orang yang imannya baik itu banyak bersujud. Yeah. Dan Rasulullah Kanjeng Nabi ugi berpesan, yeah. Napa jenengane? Riyen kan wonten salah satu sahabat asmanipun Rubai'ah al-Aslami niku saben-saben niku sering mendampingi Rasulullah di dalam qiyamul lailnya, di dalam ibadah-ibadahnya. Nah, Rubai'ah ini atau sebagian mengatakan Robi'ah niku tugasnya biasanya ngecurke banyu wudu kagem Rasulullah. Jadi nek wudu ngagem kendi ngoten nggih, sedheke sing ngecurke. Lah Kanjeng Nabi suatu hari bertanya kepada beliau, wahai sahabatku, mintalah sesuatu kepadaku. Maksudnya kowe njaluk apa tak dongake? Kowe njaluk apa tak dongake? Terus jawabe si sahabat itu, as'alu murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun saged ngrencangi jenengan melih ngecur-ngecurke ngeten iki sok eneng swarga. Rasulullah nuli tertegun. Ama ghaira dzalik, liyane. Sebab sejatosipun Rasulullah niku menawarkan untuk mungkin dia pengen kenikmatan-kenikmatan dunia, wong sahabat-sahabat niku kathah sing uripe terbatas, melas ngoten nggih. Enggak, maksudku liyane, kowe apa njaluk bondo, apa njaluk sugih napa? Jawab si Rabi'ah, bal huwa dzalik. Bal huwa dzalik. Saya hanya butuh itu. Iku nek bahasa Arab ngoten.
Bal huwa dzalik, saya hanya membutuhkan itu. Mun kula niku tok mawon. Nah, terus Rasulullah jawab, fa'ainni bikathratis sujud. Nek pancen ngono jalukmu kuwi, maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu itu bikathratis sujud, dengan kamu memperbanyak sujud. No. Ada juga dijelaskan di dalam hadis lain ya, Rasulullah menyebutkan bahwa aqrabu ma yakunul abdu, sedekat-dekat posisi seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Jadi kita di dalam sujud kita dalam sholat itu boleh menambah bacaan sujud dengan doa-doa itu boleh, atau dengan tasbihnya diperbanyak juga boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli, dan doa-doa lain. Tapi doanya yang berbahasa Arab kalau dalam sholat. Dan juga memang dianjurkan untuk tidak menggunakan doa-doa di dalam Al-Quran. Atau maksudnya itu kan ada tuh hadisnya, Al-Quran dibaca jangan ketika sujud, tapi ya doa-doa lain lah yang berbahasa Arab. Silakan di penek jenengan imam ya aja dawa-dawa, makmume wah kayak imamnya keturun kayak modal lagi donga dawa-dawa. Nah, niku nggih kharru sujada ai innama yusaddiqu biha, tegese sing padha gelem membenarkan ayat-ayat Gusti Allah iku niku wau alladzina idza dzukiru biha ai istama'u laha wa ata'uha qaulan wa fi'lan, yakni orang-orang yang memang mendengarkan ayat-ayatku, mentaati dan secara ucapan maupun perbuatan. Nah, wahum la yastakbirun, lan wong-wong mau ora padha takabur, ora padha takabur apa? An ittibaiha, dari mengikuti ayat-ayat tersebut, wal inqiyadilaha, dan tunduk kepada ayatnya, kama yaf'alahu al-jahalatu minal kafarati wal fajarah, kaya takabure wong-wong sing padha, artinya yang tidak dilakukan oleh orang-orang beriman itu adalah takabur sebagaimana takaburnya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang yang suka berdosa. Jadi inilah saya kira yang namanya juga ketundukan. Wong nek gelem bersujud saja mau, insya Allah juga secara dia akan terdorong dan termotivasi untuk untuk juga mensujudkan perbuatannya dan ucapannya. Lah inilah sebenarnya memang makna daripada sholat itu di situ. Kenapa Allah menyebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kenapa sholat itu dianggap mencegah yang keji dan yang mungkar? Sebab memang idealnya orang kalau sudah sholat menundukkan dirinya di hadapan Allah, maka sesudah sholat juga dia menundukkan dirinya, ucapannya, perbuatannya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, salajengipun tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Nah ini jadi sifat berikutnya saking tiang-tiang engkang beriman tadi adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang yang jauh junubuhum, lambungnya, 'anil madaji, dari tempat tidur. Maksudnya napa niki? Maksudnya niku turune sithik, ngoten lho nggih. Turune sithik. Jadi kan asumsinya nek wong turu niku napa? Ngelekar utawa mengkurep utawa apapun posisinya itu kan lambungnya menempel ke tempat tidur. Nah, maka ini adalah satu bahasa majaz di mana orang-orang yang jarang tidur ini itu diungkapkan dengan kata-kata tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang yang jauh lambungnya dari tempat tidur.
maka sampean ora usah ngeyel. Ora nglekar, ora mengkurup lah, tapi lungguh ya turu ya padha wae. Ya asumsinya orang tidur itu kan kebanyakan ya berbaring atau di tempat tidur gitu. Ya wontene ana wong sing lungguh ya turu, ngaji ya turu, seminar ya turu, mulang ya turu. Nah, iku ya pancen ya ana sing wong kaya ngono kuwi nggih. Tapi maksudnya ini adalah orang-orang yang jarang tidur. Nah, yang kedua, jarang tidur di sini tentu maksudnya adalah karena dia karena dia berzikir kepada Allah, munajat dumateng Gusti Allah, karena dia beribadah kepada Allah. Jadi bukan jarang tidurnya itu karena begadang sing ora jelas, nggih, ya nek rondo ora apa-apa lah nggih. Rondo berjaga di sabilillah yo mungkin mirip lah. Kan dulu ada hadis ya, di mana orang-orang yang berjaga di jalan Allah berperang itu sing tugas jaga malam itu, maka sing melek tugas jaga malam itu matanya diharamkan dari api neraka kan ngoten nggih. Muga-muga sing sregep rondo nggih ngoten, Allahumma amin. Ya kur pancen kadang-kadang rada beda nek tak delok niku, nek wong sing zaman Salahuddin Al-Ayyubi mbiyen sing berjaga malam niku do tahajud, do tilawah, do ngapalke Quran ngoten. Nek sakniki rondo ki kadang ya keplek, kadang ya ngobrol, kadang ya ya rondone apik tapi kudune karo apalan Quran ngoten jane luwih apik jane. Nah, jadi maksudnya tidak tidurnya di sini itu adalah karena memang ada hal-hal yang ibadah yang dia lakukan atau apapun dalam rangka taqarrub dumateng Gusti Allah. Karena memang kebanyakan tidur itu juga akan mematikan umur kita. Ya, kita bisa saja berdalih, wah, tapi kan turu niku ngibadah. Ya, tapi kan ngibadah yang lain juga jauh lebih banyak gitu. Nah, makanya di sini tatajafa junubuhum anil madaji ya'ni bidzalika qiyamal laili. Ya'ni bidzalika maksudnya dari jauh dari tempat tidur itu apa yang dia lakukan? Qiyamal laili inggih menika qiyamul lail, wa tarkan naumi lan ninggalake turu, wal ittija'i dan berbaring, alal firasyi utawi alal furasyi di atas tempat tidur, al wati'ah yang nyaman. Nah, pertama masalah qiyamul lail nggih. Sebenarnya makna dari qiyamul lail itu luas. Menawi kaitanipun kalian Ramadan saumpami. Niku kan ada hadis menyebutkan napa jenengane man qoma sing soma nggih. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, sing sapa wonge koma niku koma niku semua ibadah yang dilakukan di malam hari itu namanya qiyam. Berarti nek qiyam Ramadan ya tarawih, ya tilawatul Quran, ya zikir. Nah, ini sama juga qiyamul lail itu bisa dimaknai seperti itu. Apakah sholat tahajud, apakah membaca Al-Quran, apakah zikir kepada Allah, apakah berdoa, istighfar, munajat, itu semua masuk dalam golongan, masuk dalam bab qiyamul lail. Okay. Nah, baru kemudian ketika dikatakan sholat, tahajud, tahajud. Nah, nek tahajud niku kenapa disebut tahajud? Berasal dari kata-kata hajid. Hajid itu artinya adalah berbaring, tidur. Maka ketika disebut tahajud itu berarti adalah sholat yang dilakukan setelah dia tidur. Nah, biasanya kan orang kemudian bertanya, apakah boleh sholat tahajud sebelum tidur? Boleh-boleh saja, ning jenenge ora tahajud. Ngoten lho nggih. Namanya masuk dalam kategori qiyamul lail. Mula riyen sahabat Abu Hurairah itu termasuk beliau bercerita, aku selalu diwasiati oleh kekasihku, maksudnya Rasulullah, ausani khalili, kekasihku, nabiku itu berwasiat kepadaku 3 hal. Salat duha, puasa 3 hari setiap bulan, wa an utira qabla an arqud, kan ngoten. Dan supaya aku sholat witir sebelum tidur. Nah, ini makanya perlu ada penjelasan.
asumsinya nek wong salat witir sadurunge turu, bagaimana kalau kita hubungkan dengan hadis ij'alu akhira sholatikum al-witro, jadikanlah salat terakhirmu dalam satu malam itu salat witir. Nah terus iki kok Abu Hurairah malah dikon salat witir sadurunge turu ki piye? Nah, berarti asumsinya adalah nalikanipun kita pancen yakin mboten bangun nanti di malam hari, aduh awake kesel kaya ngene kita iki arep tahajud ngubengi kita kok ora kuat nggih. Nah, maka silahkan salat witir dulu sebelum tidur. Sesuk tangi-tangi subuh. Tapi menawi kita berniat bangun di malam hari, nanti salat tahajud. Nah niku sesudah kita tidur kemudian bangun untuk salat tahajud. Nah, maka jangan witir dulu sebelum tidur, nanti habis tahajud baru witir. Nek wong sing seneng tekok cek tekok meneh. Lah nek niate mboten tangi wis kasep salat witir malah tangi salat tahajud pripun? Witir melih mboten. Nah, iki nanti ada beberapa pendapat tapi gampangnya ngeten. Kalau memang sudah terlanjur witir kok nanti tahajud ya sudah enggak usah witir lagi begitu saja. Ada yang mengatakan witir sik sak rakaat kanggo mbatalke salat yang tadi, witir yang tadi nanti kemudian witir lagi, tapi para ulama banyak yang menolak pendapat itu karena tidak ada sholat yang disyariatkan untuk membatalkan sholat yang lain. Maka kalau wis kasep witir kok engko bengi tangi ya wis ora usah witir meneh ngoten mawon, gampang. Nah, jadi ketika disebut tatajafa junubuhum anil madhaji ai qiyamul lail nggih, niku berarti maksudnya adalah tadi itu nggih, keseluruhan ibadah-ibadah. Maka Rasulullah itu kan dulu kalau ini sampun kita bahas katosipun, Nabi itu dulu kan tidurnya tidak lama-lama. Tidur cepat, bangunnya cepat. Habis Isya menawi sampun tidak ada apa-apa, segera tidur dan nanti segera bangun cepat untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud. Nah, maka di surat Al-Isra dulu kan ada kata-katanya khusus nggih, wa minal laili fatahajjad bihi. Secara khitab ayat itu khusus untuk Rasulullah, tetapi tentu berlaku untuk kita semua. Dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka tahajudlah. Niku asumsinya berarti sesudah bangun tidur. Atau di surat Al-Muzammil nggih, qumil laila illa qalila. Nah, kira-kira senada dengan itu, ada fatahajjad bihi, ada qumil laila illa qalila. Nah, di sini ada tatajafa junubuhum anil madhaji. Nah, apa yang dia lakukan ketika dia bangun di malam hari meninggalkan tempat tidurnya itu? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi orang ini yad'una rabbahum. Orang ini yad'una rabbahum. Ndonga dumateng Gusti Allah. Khaufan wa tama'a. Dengan rasa khauf wa tama'a dan rasa tama'. Niki sering yang di dalam istilah pembahasan di ilmu aqidah atau tazkiyatun nafs juga, inilah yang disebut dengan khauf dan roja. Ya. Jadi memang kita ini di dalam hidup kita itu memang kita menyeimbangkan antara dua hal itu. Ada rasa khauf, nah di situ ada penjelasannya, khaufan min wabali iqabihi. Jadi takut terhadap dahsyatnya hukuman Allah. Wa tama'an, tapi juga kita berharap fi jazili thawabihi, berharap terhadap balasan pahalanya. Ya, jadi salah satu kunci keseimbangan hidup kita menika para jamaah sekalian itu adalah dua perasaan ini. Perasaan khauf dan perasaan roja. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa harapan, cita-cita. Tidak usahlah yang secara spesifik berkaitan dengan masalah azab nggih, dengan masalah surga dan neraka. Di dalam hidup kita ini saja kan kita ini mau maju, kita ini mau berusaha, itu kan karena punya dua rasa itu. Nggih. Napa to kowe kok dadak nyambut gawe khawatir nek ora iso mangan. Napa to kowe kok dadak nyekolahke anak khawatir sok nek dadi
cah bodoh. Tur kepengin muga-muga sok dadi cah pinter. Kan ngoten. Napa to kowe kok dadak kerja barang khawatir nek ora iso nafkahi anak bojo, tur kepengin supaya duwite akeh. Kan ngoten. Jadi selalu motivasi itu berupa satu kekhawatiran di satu sisi dan kemudian juga harapan di sisi yang lain. Ada apa toh nak, kok kamu belajar giat, khawatir kalau tidak naik kelas dan berharap bisa menambah ilmu, mendapatkan nilai yang bagus. Ya kan begitu. Nah, sehingga di dalam hidup kita ini khauf dan roja itu seperti rel kereta api. Dua. Yang mendorong roda kereta api maju itu adalah karena ada dua rel itu. Nek salah satu dihilangkan nanti akan oleng, ambruk. Nah, maka yang mendorong manusia itu maju itu juga dua perasaan itu, perasaan khauf dan perasaan roja. Gitu. Mula nek wong niku terlalu berlebihan di dalam khaufnya, takutnya jadinya putus asa, dan itu juga kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan yai'as, itu juga ternyata disebut sebagai sifatnya orang kafir. La tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi nek terlalu pesimis, terlalu takut, terlalu sampai putus asa itu juga bisa terjerumus dalam kekafiran. Sebaliknya terlalu optimis, ini juga ternyata sifat orang kafir. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Allah paling kan dimek neraka sedelok. Nah, ini kan kebelabasan oleh optimis. Di ayat lain disebutkan fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah, tidak ada yang merasa aman dari kemarahan Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kan terlalu optimis. Wala nek kaya aku yo mesti mlebu swarga lah, ora mungkin aku kok ning neraka. Bangeten. Nah, ini kepedean kalau bahasa kita ya. Itu juga tidak baik. Jadi memang antara itu tadi, antara khauf dan juga roja. Mungkin istilah yang sempat dipopulerkan oleh almarhum Pak Sultan dulu ya. Beliau mengatakan ngeri-ngeri sedap. Ya begitu itu memang. Ada ngeri-ngerinya tapi ada sedap-sedapnya juga itu ya. Jadi ya begitulah, ada perasaan. Kita kalau bicara surga neraka itu juga begitu, ngeri-ngeri sedap memang ya. Ngerinya ada, sedapnya juga banyak gitu ya. Nah, jadi wong-wong sing beriman tadi dia bangun di tengah malam dan kemudian yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia berdoa kepada Allah. Nah, para jamaah sekalian, kula kinten mangke bisa dicari ya, banyak sekali hadis-hadis atau ajaran dari salafus saleh yang menjelaskan bagaimana qiyamul lail ini menjadi salah satu ibadah utama mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung, biasanya kalau qiyamul lail itu lama sekali ya. Suwi banget, salat tahajud niku suwi banget. Yo nek standare Rasulullah niku pernah salat tahajud niku sing diwaos surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya kira-kira berarti 6 juz dalam satu rakaat itu. Jangan bayangkan saja itu. 6 juz dalam satu rakaat itu kan berarti ya kira-kira 4 jam dalam satu rakaat, Masya Allah. Mila wong zaman biyen niku fisiknya kuat-kuat. Nggih. Jadi di salat suwe barang niku ora lho awake dhewe ngadeg sedelok dengkelen. Orang dulu fisiknya kuat-kuat memang. Dan dulu pernah kita bahas di akhir surat apa dulu ya? Al-Qasas apa saya lupa. Bukan hanya kuatnya juga, tapi keberkahan itu sebenarnya. Keberkahan rizki itu. Biar kita sering mendengar para sahabat makannya terbatas, minumnya terbatas, tapi kok kuat-kuat banget. Itulah makna dari keberkahan. Dalam satu hadis disebutkan satu kurma yang ada di zaman yang penuh berkah itu bisa mengenyangkan banyak orang. Tapi sekian banyak makanan di zaman yang hilang keberkahannya itu ternyata tidak membuat kita puas. Na'udzubillah. Nah, maka tadi kembali ke ayatnya, ittija
alal firash al-wati'ah. Jadi inilah sebabnya dulu Rasulullah itu sengaja tidak membuat tempat tidurnya itu terlalu nyaman. Pernah Umar bin Khattab datang kepada beliau dan beliau itu di pipinya ini ada bekas-bekas anyaman kloso. Cuma nek wong Jawa ngekloso mendong, nek Rasulullah dulu pakai anyaman daun pelepah kurma niku. Nah, pas Umar sowan, Sayyidina Umar sowan dumateng Kanjeng Nabi niku di pipinya itu ada bekas pelepah kurma anyaman tikarnya itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab matur dumateng Kanjeng Nabi, apa perlu saya belikan spring bed? Ya ora spring bed lah, apa jenengane? Apa perlu kami belikan tempat tidur yang nyaman gitu? Apa jawab Rasulullah? Mali walid dunya, wa malid dunya wa mali. Aku kuwi ora ndek hubungan apa-apa karo donya. Maksudnya kan lho. Saya ini tidak ingin terikat dengan dunia. Coba ini bayangkan ya. Urusan memilih ranjang saja itu Rasulullah itu jawabannya adalah akhirat gitu loh. Saya tidak meminta jenengan tiba-tiba nanti ke rumah terus ranjangnya di guai kabeh diganti kloso mendong boten. Tetapi lihat betapa Rasulullah itu men-setting seluruh perabot rumah tangganya termasuk tempat tidurnya itu supaya dia tidak terlalu terikat dengan dunia. Hati-hati nggih, saiki nek sing do seneng nonton YouTube niku banyak konten-konten artis yang sekarang itu suka namanya grebek rumah artis. Oh, dipamerke omahe sing apane saka porselen, tanggane saka apa nggih. Kursine tuku nang ngendi, lantaine koyok piye, akuariume piye, anune pirang yuta dan sebagainya nggih. Hati-hati nggih. Ada ayat di dalam Al-Qur'an nggih. Ternyata ghaddul basar itu bukan hanya menundukkan pandangan dari masalah aurat atau lawan jenis, tetapi ghaddul basar itu juga terhadap kenikmatan dunia yang membuat kita bisa terlena. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan. Jangan kamu tamuddanna ainaika, jangan kamu banyak menuruti pandangan-pandanganmu ila ma matta'na bihi, terhadap apa-apa yang kami nikmatkan di dunia. Jadi mboten usah terlalu banyak melihat yang seperti itu yang membuat hati kita kemudian jadi kotor. Wah iya penak yo nek di mobil pirang-pirang ngono kae. Penak yo, nek kasure kaya ngono kae, penak yo. Sudah teladan kita Rasulullah. Rasulullah saja kasure saka kurma, daun kurma mendong sing nek mriki ana tatune nek tangi tur. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu terikat dengan dunia. Ini penting ya. Jadi yo monggo memperbagus rumah, memperbagus ornamen silahkan, tapi ingatlah yang terbagus nanti saja di surga. Neng omah neng donya wis sing penting kena go ngeyup, kena go turu ngoten mawon nggih. Nah, tambah lagi wa mimma razaqnahum yunfiquna, dan dari sebagian apa yang dirizkikan kepada mereka yunfiquna padha berinfak. Ini ada satu hadis yang ini sekedar menjelaskan saja bahwa makna dari tatajafa junubuhum anil madhaji itu adalah qiyamul lail. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Jadi Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah dawuh dumateng beliau, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, was-shadaqatu tukaffirul khati'ah, dan sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Wa qiyamul abdi fi jawfil laili, dan satu lagi adalah qiyamul lail, salat malam di pertengahan malam. Wa tala hadhil ayah, dan beliau Rasulullah membaca ayat ini,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dulu pernah Rasulullah. Nah, maksudnya ini sebenarnya hadis ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya hanya untuk menegaskan bahwa qiyamul lail yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji' di surat di ayat yang ke-16 itu adalah qiyamul lail atau salat tahajud. Sebenarnya itu yang dimaksudkan, okay? Nah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Fala ta'lamu nafsun, mongko ora padha ngerti sapa nafsun saben-saben jiwa, saben-saben manungsa, ma ukhfiya lahum, apa-apa sing disembunyikan atau disiapkan untuk mereka. Nah, niki maksudnya apa? Maksudnya adalah pahala nanti di akhirat, Masya Allah, balasan nanti di akhirat. Fala ta'lamu nafsun, mongko ora padha ngerti sapa nafsun saben-saben jiwa, ma ukhfiya lahum, apa-apa sing disiapkan dening Gusti Allah, lahum kanggo man, min qurrati a'yunin, rupane saking sesuatu yang menyejukkan mata mereka. Ya, ini Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang tadi itu qiyamul lail, orang-orang yang yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, orang-orang yang mimma razaqnahum yunfikun, mau berinfak gitu ya. Nah, di dalam hadis memang disebutkan ya, kalau bicara tentang kenikmatan surga itu akal kita tidak akan sampai. Kemudian di tafsirnya disebutkan fala ya'lamu ahadun 'azamata ma akhfallahu lahum. Maka tidak akan mengetahui seseorang keagungan apa yang Allah siapkan untuk mereka fil jannati, di surga nanti, minan na'imil muqim, berupa kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Masya Allah. Amin, Allahumma amin, kita mendapatkan itu. Wah, pokoknya kalau bicara kenikmatan surga itu ya susah, nggak bisa dibayangkan ya. Nah, di dalam hadis, ini hadis yang saya kira cukup populer ya, disebutkan a'dadtu li ibadi, aku siapkan untuk hamba-hambaku. Ini hadis qudsi. Qala Allahu, Gusti Allah dawuh, a'dadtu li ibadi, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku, as-solihina kang podo soleh-soleh kabeh, mala ainun ro'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah ayat Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ini hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Jadi ayat ini tadi, surat As-Sajdah ayat 17, itu menjelaskan atau dijelaskan lagi dengan hadis ini. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan ayat ke-17 tadi, kenikmatan yang disiapkan oleh Allah itu adalah dijelaskan oleh hadis ini, yakni kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati manusia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi begini ya, kadang-kadang kita memang menemui ayat-ayat Al-Quran itu ada semacam gambaran-gambaran secara fisik, yaitu sekedar sebagai aja, nyicil Gusti Allah menceritakan yang kira-kira bisa ditangkap oleh otak kita, pikiran kita. Misalnya sering disebutkan paling banyak dalam Al-Quran itu jannatin tajri min tahtihal anhar, niku paling akeh bisane niku nggih. Jadi surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Lalu juga sering digambarkan ada bidadari-bidadari. Lalu sering digambarkan ada anak-anak atau orang-orang yang siap melayani. Lalu digambarkan ada berbagai macam buah-buahan. Lalu digambarkan ada berbagai macam makanan. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Yaitu sebatas yang bisa kita tangkap dengan otak kita. Tapi menawi kita bicara merujuk pada hadis tadi, bahwa ternyata kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Nah mila karena tidak bisa dibayangkan nggih, kira-kira sependek pembayangan saya seperti ini. Jadi standar ukuran di surga itu jangan disamakan dengan ukuran kita. Karena ada hadis menyebutkan nanti di surga itu wong kuwi mangan terus, bar kuwi dia akan bersin atau apa gitu, wis ngeleh meneh, mangan meneh. Itu nek kita ukurannya di dunia itu tidak akan Allah apa ya ora bosen mangan terus. Lah itu kan ukuranmu ning donya gitu. Atau ada misalnya bidadari-bidadari yang tidak pernah, yang selalu suci dan sebagainya. Allah apa ya ngono terus. Ya karena memang kita ukurannya di dunia ini terlalu, mulai nek uang itu, kalau orang itu begitu terlena dengan kenikmatan dunia, itu keterlaluan sebenarnya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Dunia nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Na'udzubillah, maka ya Allah kalau wingi kula mirengke ceramah Gus Bahak nggih, bagus sekali. Beliau menyampaikan bahkan di dunia ini ada orang-orang yang hanya sekedar untuk mencari kenikmatan saja harus berbuat maksiat. Na'udzubillah. Maka Ibnu Qayyim juga mengatakan, dan maksiat itu kalau sudah selesai tinggal nikmatnya sudah hilang, siksanya sudah menunggu. Beda dengan ketaatan. Kalau ketaatan itu begitu selesai, capeknya hilang, pahalanya sudah siap menunggu. Tapi nek maksiat, nikmatin entek, garek siksane kowe ngenteni. Dan nikmatnya sepiro boran. Okay. Masya Allah, makanya di dunia kenikmatan yang halal saja kita tidak boleh terlena. Apalagi orang yang terlena dengan kenikmatan dengan cara haram lagi, na'udzubillah. Kolo-kolo kon moco kenikmatan surga itu. Ya, makanya kembali ke tadi, standar kenikmatan kita, standar kenikmatan di surga itu memang tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Maka kemudian disebutkan tidak terbersit di dalam hati kita, sebab semua ukuran berbeda. Kan enang dunia kan wong urip maksimal mungkin 70 tahun, ya kan. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu standarnya di dunia. Lah kula mungkin nek ketemu karo bidadari bojo kula pripun? Halah wis dipikir sok, gampang nek wis tekan kono ki ora mikir ngono. Maksudnya sudahlah, itu nanti akan tidak akan kita ribet dengan masalah-masalah seperti itu. Lah kula niku malah wis bosen karo bojo kula, sok saged mboten saged ketemu bojo kula. Halah wis to. Sing penting mlebu sik, tekan kono gampang. Lho ning neraka kan malah karo artis-artis. Ya laki-laki itu kan pernyataan-pernyataan yang masih saja menggunakan standar manusia. Lalu sekarang harinya saja sudah tidak sama dengan hari kita. Ukuran waktu sudah tidak sama dengan waktu kita di dunia. Jadi kayak apa ya? Alamnya juga sudah jauh berbeda gitu. Sehingga semua ukurannya itu sudah berbeda. Ya. Apa yang mungkin di dunia ini kelihatan menurut pandangan orang itu menarik, cantik, ganteng, mungkin di akhirat seperti itu menjijikkan. Bisa jadi. Karena standar ukurannya diubah. Sementara apa yang di dunia ini tampak tidak berharga, tampak seperti sederhana atau bahkan tampak menjijikkan di mata orang, ternyata di akhirat itu sesuatu yang sangat mulia. Bisa jadi. Bola-bali pokoknya tidak pernah terbesit di dalam hati manusia gitu. Maka ini juga banyak ya hadis-hadis lain yang ini saya carikan saja satu contoh ya. Nabi Musa ini. Jadi dulu Nabi Musa itu pernah bertanya tentang kenikmatan di surga itu seperti apa ngoten nggih. Wah niku dawa menit. Jadi intinya begini.
ya Tuhanku, bagaimanakah ahli surga yang paling rendah kedudukannya? Nabi Musa rin tanglet ngoten. Kenikmatan sing paling rendah di surga itu seperti apa? Oh ngene, so ana wong sing dilebokke ning surga kari dhewe. Ketika sudah tidak ada orang lagi yang bisa dimasukkan surga, akhirnya dia dimasukkan. Mergo yo ora apa-apa lah kuwi dilebokke wae kira-kira ngoten. Nah, kepada orang yang dimasukkan surga karena belas kasihan itu tadi ditawarkan kepadanya nopo jenengane kenikmatan sebagaimana nikmatnya raja-raja di dunia, bahkan diberikan 10 kali lipat. Niku sing paling rendah. Nggih. Ngantek ditawani neh, pengen neh pura? Nggih, pengen. Pengen neh pura? Nggih, pengen. Ngantek 10 kali lipat. Itu kenikmatan terendah. Itu sebagaimana nikmatnya raja di dunia 10 kali lipat. Ngoten nggih. Niku. Pengen neh ra? Nggih, pengen. Nah, terus Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Tuhanku, bagaimana dengan ahli surga yang paling tinggi kedudukannya?" Oke, nek niku sing paling endek terus sing paling dhuwur kaya ngopo? Nuli Gusti Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki. Aku tanamkan kemuliaan padanya ya, dengan tanganku sendiri ya, dan aku akan mendengarnya dan dan aku tetapkan dia di sana, aku tetapkan, maka tidak ada mata yang bisa melihat, maka tidak ada telinga yang bisa mendengar, maka tidak ada hati yang bisa membayangkan. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tertinggi dari Allah itu di surga itu akan dikhususkan oleh Allah sing wong liya ora iso ngerti. Oh ya Allah, amin, mudah-mudahan kita mendapatkan itu nggih. Jadi belum lagi nanti banyak hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang kenikmatan surga itu. Misalnya diantaranya disebutkan ya ada nanti di surga itu ono wong sing toko-toko ditemoni bidadari sing ayune belum pernah dibayangkan sebelumnya. Anda siapa? Saya adalah bidadari yang disiapkan untukmu. Akhirnya mereka tinggal di situ selama 40 tahun. Bar niku mlaku meneh, ketemu bidadari meneh sing luwih ayu meneh timbang sing mau. Kamu siapa? Aku adalah bidadari yang tidak pernah terbersit oleh hatimu. Ngoten meneh sak teruse. Lah wis pokoke sing penting mlebu sik ngoten mawon nggih. Nggih. Tampaknya mungkin sampai segini dulu nggih. Jadi sampai di ayat yang ke-17. Ya, jadi begitulah penjelasan dari ayat-ayat tadi surat As-Sajdah ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Insyaallah akan kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.